Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sufendra ini dari akuntansi B, yang dimana saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS statistika bisnis. Jadi tugasnya itu saya membuat data regresi dari aplikasi SPSS. Jadi yang pertama itu saya akan menguji instrumen, yang dimana uji instrumen ini penting banget dilakukan untuk penelitian yang sumber datanya itu berasal dari kuesioner, untuk melihat apakah butir pertanyaannya itu telah dibuat dalam kuesioner tersebut. Jadi langkah-langkahnya itu ada buka SPS-nya terlebih dahulu, terus ke variable view, terus masukkan mulai dari LA1 sampai 8, lalu dan seterusnya. Terus desimalnya itu kita buat 0, dan juga measure itu kita dibuat menjadi scale. Lalu kemudian klik data view, copy paste semua angka-angkanya, lalu kita akan mulai melakukan uji validitas dan reliabilitas. Yaitu caranya itu kita pencet analyze, terus pencet scale, reliabilities, analysis. Selanjutnya masukkan juga LA1 sampai 8 ke items, terus modelnya alpha, dan juga klik statistik, kemudian centang scale if item deleted correlation, lalu continue. Lalu setelah itu nanti keluar muncul outputnya dari uji validitas variabel LA. Terus setelah uji instrumen kita akan melakukan analisis statistik deskriptif, yang itu dimana langkah-langkahnya itu kita masuk ke SPSS, terus klik variable view, masukkan mulai juga dari LA1 sampai 8, terus habis itu kita pencet data view, terus kita copy paste nih skor total dari data yang kita miliki. Terus habis itu kita melakukan analisis, yang dimana kita pencet klik analyze, terus descriptive statistik, terus descriptive, terus klik option, kemudian centang mean, division, minimum, maksimum, kurtosis, skewness, dan juga variable list. Terus abis itu kita pencet klik continue dan juga oke. Nanti akan mengeluarkan input, yang dimana inputnya itu ada descriptive, analyze. Terus kemudian kita selanjutnya mencoba uji asumsi klasik. Nah, di uji asumsi klasik ini yang pertama itu ada uji normalitas. Yang pertama itu kita pencet analyze, terus regression, terus linear. Lalu pada kotak dependen itu diisi dengan LA, kemudian kotak independennya itu masukkan sisanya, klik tombol plot. Kemudian nanti akan muncul gambar grafik histogram. Normalnya itu kalau polanya melenceng ke kanan atau membentuk seperti lonceng. Terus kalau grafik plotnya itu normalnya itu kalau titik-titiknya itu mendekati garis diagonal, yaitu sejajar gitu sama garis diagonalnya. Lalu yang kedua itu ada uji Kolmogorov Smirnov, yaitu langkah-langkahnya itu kita klik analyze, terus kemudian regression, lalu linear, dan juga masukkan LA ke kolom independen dan juga sisanya ke kolom independen. Lalu klik menu save, kemudian centang bagian understandardized kepada kolom residual, terus klik tentu continue dan juga klik OK. Lalu nanti muncul res underscore 1 di data view, kemudian klik lagi analyze, lalu klik non parametric test, lalu klik legasi dialogs, kemudian klik submenu 1 sampel KS, kemudian isi kotak tes variable list dengan variable unstandardized residual. Pada bagian tes distribution centang normal, lalu kemudian klik OK. Lalu selanjutnya itu ada uji heteroskedastisitas. Yang pertama ini ada uji Glaser, yaitu klik analyze, kemudian klik regression, lalu klik linear, isi independen dengan LA, independennya itu sisanya kayak CI, BSC, lalu klik save. Pada kolom residual centang unstandardized, kemudian klik continue, lalu klik OK. Lalu setelah itu nanti keluar menghasilkan outputnya. Lalu yang selanjutnya itu ada uji multikolinearitas. Langkah-langkahnya itu kita ketik klik analyze, kemudian klik regression, lalu klik linear, dan isi kotak independen dengan variabel LA, dan isi kotak independen dengan variabel X1 sampai X4, kemudian klik statistik.
Kemudian centang, descriptive, and collinearity, diagnostics. Kemudian klik continue dan klik OK. Nanti akan menghasilkan output yaitu correlation, tabel correlationnya. Terus pada tabel di atas ini menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinialitas antara variabel independen dan juga yang akan diteliti. Lalu selanjutnya ada yang terakhir itu ada uji hipotesis. Hipotesis ini langkah-langkahnya itu yang pertama klik analyze, terus klik regression, lalu klik linear. Lalu isi kotak dependen dengan variabel LA dan juga isi kotak independen dengan variabel X1 sampai X4. Lalu kemudian klik OK. Nanti akan menghasilkan output seperti ini. Yang pertama itu ada uji F atau uji kelayakan model. Yaitu pada uji F ini terdapat tabel ANOVA, lalu ada uji T, dan hasil uji T ini menjelaskan signifikasi pengaruh variabel bebas secara parsial. Lalu ada koefisien determinasi, dan pada tabel di atas ini menunjukkan bahwa nilai adjusted R-squared-nya itu sebesar 0,310, yang artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya yaitu dapat dijelaskan oleh X1, X2, X3, dan juga X4 sebesar 31%. Sementara sisanya itu sebesar 69% dan dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Jadi segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.